Quantum jam itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak JJ. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita, kayak gitu. Do what you want to do. Kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dari dalam diri kamu sendiri. Tidak akan berubah nasib seorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Aku baru paham kalimat itu sekarang. Gimana kalau kita langsung latihan cara afirmasi yang baik? Baik. Bagaimana Kak? Tolong dibantu. Baik. Ting ting ting. Tes. Sedang dalam keadaan mau bangun tidur, matanya belum dibuka, dia masih diawang-awang. Itu kamu masih ada dalam dimensi di mana ruh kamu dan fisik kamu itu masih belum belum kayak gitu. Di sini ada rongganya Kak JJ. Dan di saat itu bayangkanlah apapun yang ingin kamu bayangkan. Thank you sudah mengundang saya ke sini dan saya bisa menyapa para fans. Enggak, para peepers. Hi peepers, thank you sudah mau mendengarkan segala sesuatu tentang energi, self love. Dan paling luar biasa adalah tentang energi. Hari ini kita akan membuka tabir yang selama ini orang-orang bilang bahwa itu adalah hanya talk semata, tapi sebenarnya ini fakta. This is the fact. Ini adalah kenyataan dan ini fakta. You like it or not, kamu suka atau tidak, mau atau tidak, kamu percaya atau tidak, energi itu berputar-putar di sekeliling kamu. Kita akan sama-sama membuka tabir itu ya, Kak Roma. Mari Kak JJ. Oke, kamu pernah ada di fase menjadi ojek online? Yes, I do. Bisa sharing ke kita, itu fase apa di hidup kamu? Dan kalau bisa flashback lagi Kak, pada saat itu kamu pribadi yang lebih overthinking atau udah santai sedari dulu? Oke, ini saya jujur aja ya jawabnya ya. Yang namanya manusia pasti punya emosi negatif, itu fakta. Dan saya nggak mau termasuk golongan orang yang munafik bilang kalau saya nggak pernah overthinking, saya nggak pernah negative thinking kayak gitu. Tapi saya termasuk orang yang bisa mengendalikan dalam porsi yang sedikit kecil. Jadi overthinkingnya itu saya perkecil kayak gitu. Yang membuat saya overthinking bukan sama nasib saya kala itu jadi ojol ya. Saya nggak bilang profesi ojol itu rendah, bukan. Tapi kala itu di hidup saya. Ini khusus untuk saya aja. Oke teman-teman semuanya. Jadi kala itu teman-teman saya tuh udah pada sukses semuanya Kak JJ. Sangat-sangat sukses. Bahkan ada yang sampai punya SPBU. Dan udah jadi diploma, right? Itu jomplang sekali ya. Sangat bahkan. Jadi mereka itu sedikit menjauh dari saya, nggak pernah lagi yang namanya ada komunikasi segala macam. Di situ saya berpikir kala itu ya, wah ini orang jahat banget gitu, nggak mau lagi berkomunikasi dengan saya, mentang-mentang saya tidak punya profesi yang seperti mereka, seperti itu ya Kak JJ ya. Tapi ternyata di sini energi bermain Kak JJ. Orang-orang yang sudah memiliki ekonomi yang nyaman, energi mereka itu konsisten, tenang, santai, kayak gitu. Ya, belum lagi dari environment sekitarnya, makanannya, pakaiannya, wewangiannya, tempat dia tinggal, teman-teman yang dia di sekelilingin dia kayak gitu. Berbeda dengan saya yang kala itu lagi ojol, nggak akan nyambung, ketemu pun nggak akan nyambung. Jadi kalau ditanya apakah overthinking, yes, overthinkingnya di situ. Lalu titik baliknya adalah ketika saya nganterin kopi. Saya bertemu dengan seorang perempuan. Kala itu dia pekerja kantor. Dia cantik sekali, rapi, bersih, wangi. Kala itu lagi terik panas. Dan saya sadar di situ saya sedikit ya namanya wangi matahari ya. Dan untuk seorang perempuan itu kalau menurut saya kurang ya. Apalagi saya termasuk orang yang suka menjaga kebersihan, wewangian kayak gitu ya kayak. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang begitu saya kagumi untuk ke diri saya, Kak JJ, di situ saya ngerasa kayak apakah aku akan selamanya di titik ini? Ketika saya jalan sampai 1 kilometer hanya mengantar kopi dengan ongkir cuma 8.000. Kalau 8.000 dipotong berarti sama saya cuma 5.000. Jalannya sampai 1 kilo. Untung sapamnya baik, nggak bayar ini parkir. Kalau bayar parkir mungkin cuma ketika saya ngeliat dia, saya ngasih dia, senyumnya sumringah kayak gitu ya Kak JJ. Kenapa ya aku nggak bisa kayak wanita ini kayak gitu? Bedanya apa? Aku S1, aku nggak goblok gitu lah. Aku pintar.
bedanya apa aku dengan dia kayak gitu. Aku ngelihat pakaiannya bersih, wajahnya sumringah, terus ramah, nyapa juga ramah segala macam. Apakah karena aku terlalu sering overthinking sehingga aku jarang tersenyum? Dari situ dimulai Kak Jeje. Menarik banget momen kamu untuk tersadar ya Kak. Karena ngelihat dia, ketika kita bercermin, flek hitam sudah ada. Kita bawa matahari, ketemu orang yang kakak tahu kan ya, namanya wanita itu sangat menyukai visual ya. Bisa ya, ngaku aja untuk perempuan-perempuan yang sama laki-laki, khususnya perempuan, ketika melihat wanita cantik akan lebih menarik daripada melihat laki tampan, serius. Karena ketika kita melihat wanita cantik itu kita mikir, ini orang ngapain gitu loh. Itu momentum banget sih Kak. Mungkin bagi orang itu hal yang sepele ya, bagi saya enggak. Dimulai dari situ overthinking positifnya. Apakah aku akan mati dalam posisi ini? Lalu dalam hati ketika berjalan pulang, ya Allah ya Rabbiku, kayaknya aku cukup deh di sini, di ojol ini kayak gitu. Tambah lagi banyak banget masalah. Apalagi ojol itu kan kebanyakan dunia laki-laki ya, Kak JJ. Saya nggak tahu apakah saya bisa membicarakannya di sini apa tidak. Cuman saya bersyukur kemarin itu terjadi. Jadi ada salah satu oknum ojol yang menyebarkan fitnah kalau menurut saya. Ya, jadi dia berkata, saya mainnya di mall dulu, di mall Kelapa Gading. Pantesan tadi waktu off cam, aku kan nanya Kak, Roma tadi nyasar nggak ke sini? Oh enggak, aku daerah sini udah cukup tahu kok. Iya betul Kak JJ. Jadi aku main dulu, jadi kayak aku nostalgia. Kalau dulu aku pakai baju ojol, sekarang aku pakai baju rapi. Ya, ini kayak saya menutup lembaran kayak gitu. Jadi I'm coming back with such confident kayak gitu, self love. Tadi Kak Roma sempat bilang juga overthinking itu pasti ada. Pasti dong. Tapi kamu mengontrol pikiran-pikiran itu. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bagus Kak JJ. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya ngontrol pikiran overthinking itu? Pertama aku bakalan bilang itu termasuk dalam iman. Itu kita harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dekat sama Sang Pencipta, itu harus. Dan berpikir yang baik. Berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah fase. Gak akan ada yang namanya cahaya tanpa kegelapan. Kamu gak akan bersinar seterang itu kalau kamu tidak diiringi dengan kegelapan. Kamu gak akan tahu bedanya mana gelap dan terang. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, ya Allah, perkataannya bukan saya marah sama yang Sang Pencipta ya Kak JJ. Saya cuma mengucapkan, ya Allah, saya merasa cukup merasakan di ojol ini, dan saya belajar, saya mohon naikkan derajat saya. Saya siap untuk menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup saya dimulai dari hari ini. Kayak gitu Kak JJ. Dan lucunya saya melakukan manifesting itu sebelum saya mengenal manifesting. Bahasanya kan mungkin kalau sekarang udah keren ya, kayak manifestasi gitu. Yes, it is. Afirmasi manifestasi itu sama sih kalau menurut saya. Dan semenjak itulah mungkin kamu mulai untuk lebih mengenal dan mempraktekkan self love itu ke diri kamu. Ya. Ketika melihat yang jadi patokan perubahan saya itu, saya berpikir apa yang dia lakukan sampai dia tersenyum seperti itu. Saya mulai memperhatikan sekeliling saya. Ketika kita mulai yang namanya quantum jump, ada quantum jump. Dan ini saya kasih sedikit spillnya karena beberapa teman-teman saya juga jual kelas ini, saya nggak mau, yang namanya etika bisnis. Quantum jump itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak JJ. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita, kayak gitu. Itu terdengar aneh untuk sebagian orang yang belum wake up, belum bangun dari dunia lamanya, dunia malas-malasannya, ya menyalahkan orang lainnya, nggak bisa, kamu nggak akan bisa jadi, nggak akan nyambung omongan saya, kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa sudah muak, kalau orang luar bilang ini ilmu disgusting. Jadi kalau di Indonesia atau ya Asia bilangnya quantum jump, tapi kalau orang luar negeri bilangnya ini adalah ilmu disgusting, disgusting theory. Kayak gitu, dimana Kak saya merasa sudah muak kayak gitu loh Kak JJ. Muak sampai di titik mana saya nggak mau lagi hidup di dunia itu. Dan aku juga sempat mendengar dari beberapa temanku juga, kalau memang perubahan itu sedikit sekali yang bisa terjadi hanya karena nonton
motivasi atau hanya dengar dari cerita orang. Semuanya harus mulai dari diri kamu. Yes, it is. Kamu udah merasa cukup, kamu Yeah. pengen upgrade, Betul. baru itu bisa terjadi. Betul. Itulah kenapa saya buatnya itu e-book. E-booknya itu hanya 19 halaman. 19 halaman. Semua e-book yang saya buat Kak JJ itu literally short. Semuanya pendek. Tujuannya ya untuk satu. Kamu gak bisa berubah tanpa diri kamu sendiri. Dan aku bisa nolongin kamu, tapi hanya ngasih petunjuk aja. Eksekusi tetap hanya ada di dalam diri kamu, kayak gitu. Itulah kenapa kalau buku fisik saya itu memang 200 halaman, tapi kalau untuk e-book semuanya itu paling banyak 25 lembar. Karena saya tahu kategori manusia Indonesia rata-rata membacanya itu kurang. Betul. Yes, padahal kalau mau sukses itu ada 4 hal. Kalau mau sukses dalam hidup ya. Apa tuh Kak? Jadi yang pertama adalah baca. Iqra. Bahkan di dalam agama Islam juga ada Iqra, baca, baca, baca. Yang kedua, jurnal. Hidup yang saya alami di hari ini Kak JJ itu berkat jurnal. Bukan berkat, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tertulis semuanya secara all in one itu di jurnal saya. Hidup yang saya jalani di hari ini. Baik. Ketika saya buka lagi jurnalnya, saya ingin berterima kasih sama Roma yang dahulu di tahun-tahun sebelumnya yang sudah menuliskan dan saya hanya tinggal menikmati. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah afirmasi Kak JJ. Afirmasi. Jadi teman-teman, jangan dengarkan kata orang. Kalau mereka bilang afirmasi itu bullshit, jangan dengarkan. Itu betul. Allah nggak suruh kamu berusahalah nanti aku kasih, nggak. Allah bilang bersyukurlah, maka akan aku tambahkan. Afirmasi itu dimulai dari kata syukur, bukan meminta, Oke. bukan menjudge, tapi kayak ya Allah makasih aku cantik. Itu kan afirmasi. Ya Allah makasih aku makan hari ini, ya Allah pengen besok ditambah lagi dong menunya yang ini. Itu afirmasi. Tapi Kak, apakah oke, sekarang situasinya kita masuk ke mungkin dalam situasi yang tidak ideal. Banyak orang-orang yang mungkin belum 100% bisa merasakan rasa syukur itu. Karena mungkin banyak hal-hal realistis di depannya, masalah yang bertubi-tubi. Tapi dengan mengucap syukur, nggak apa-apa nggak sih Kak kita mulai dengan tidak sepenuhnya jujur. Dalam artian oke, hatinya agak terpaksa untuk bersyukur, tapi itu dilakukan dahulu saja sampai benar-benar merasakan. Itu apakah bisa works juga nggak ya Kak? Works, kan saya ngalamin itu. Jadi waktu saya ngalamin ojol itu saya nggak serta-merta langsung naik meroket ke atas langit, enggak. Waktu saya merasa, oh kayaknya saya kebanyakan overthinkingnya deh. Oh kayaknya saya harus mulai itu senyum deh. Kakak bayangin aja ya, itu ketika saya masih ojol ya alhamdulillah ya Allah aku bersyukur aku tidak mengeluh. Aku hanya mengingat. Jadi dikala itu saya harus belah ikan lauk dua, ya dibelah dua. Terus setelah saya mengantarkan langganan, saya akan pulang ke rumah untuk makan. Langganan itu diantar jam 8. Nanti jam setengah 9 saya balik lagi ke rumah untuk makan pagi. Sengaja dinaikin mataharinya jamnya supaya saya nggak terlalu cepat lapar. Nanti jam 1 saya pulang lagi ke rumah. Gak peduli saya dari Tangerang, gak peduli saya dari Gading Serpong, mau dari manapun saya harus pulang ke rumah. Karena perharinya saya cuma punya 10.000 per hari. Dan di setiap jalan saya akan melihat banyak sekali restoran. Dan saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabbiku, suatu hari aku akan masuk ke restoran ini. Ya Allah ya Rabbiku, bagus banget restorannya, ya Allah aku mau masuk ke situ. Jadi setiap perjalanan saya ngerasa saya bahagia meskipun saya dalam keadaan lapar. Saya lapar sekali, bahkan dari Tangerang ke Kelapa Gading itu jauh loh. Iya dong. Jauh, bahkan ketika nih ya Kak JJ mohon maaf, saya nyampe di Tangerang jam 2. Saya belum sempat pulang. Saya nyampe di sini jam 4. Baru saya bisa makan siang. Saya nggak akan bisa makan di luar karena memang tidak ada uangnya, tidak ada ininya. Jadi kalau ada orang yang ngeluk saya, Kak Roma, kakak kan nggak ngerasain. I have, tapi mungkin tidak seburuk ya apapun lah, siapapun yang di luaran sana. Mungkin ada yang mau ngadu nasib lebih buruk dari saya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya akuin iya saya memang tidak merasakan apa yang kamu rasakan kayak gitu. Tapi itu works Kak Cici. Oke. Jadi ada 4 ya Kak. Yang tadi terakhir baru 3 tuh, dong. baru 3. Terakhir eksekusi. Oke, terakhir eksekusi. Yes, usaha eksekusi itu terakhir. Baik. Jangan takut.
Agak lumayan ini ya Kak, membayangkan dulu, apalagi tadi kamu cerita Iya. waktu kamu di Gading pada saat itu Iya, kalau dengan outfit yang berbeda. Sangat. Sekarang Iya. kepentingannya berbeda untuk datang ke Gading. Oh, Masya Allah. Dengan Kalau segala hormat, terima kasih Peepers. Ya. Tolong di like. kalau bisa menyapa I see. Roma yang dulu Kak, Ya. Roma yang masih keliling nunggu orderan, yang masih panas-panasan jalan Iya, berkilo-kilo, iya, iya. Oh, terima kira-kira kasih loh. kira-kira apa Ini yang Kak JJ mengizinkan saya. Oh, dengan senang hati Kak. Ada yang ingin disampaikankah dengan Roma pada saat itu? Ya. Hey bro, we make it! Oh my god, we fucking make it. Thank you for not giving up. Terima kasih kamu tidak menyerah, ya. Everything you do, apapun yang sudah kamu lakukan, kamu usahakan. You never cry, kamu tidak pernah menangis, kamu tidak pernah mengeluh. Just fucking get it! Oh my god. Good job, Roma. Good job. Masya Kak, Allah. kalau disederhanakan banget nih, Oke. mungkin bisa sharing juga ke Peepers. Bedanya self love, Ya. manifestasi, Ya. dan juga love of attraction. Itu apa Kak? Oke. Jadi teman-teman semuanya, sekarang banyak banget tuh konten berkeliaran tentang self love. Cuman satu kata yang aku ingin ucapkan kepada teman-teman. Self love itu bukan keegoisan, bukan. Self love itu adalah tentang dimana kamu menerima who are you. Siapa kamu? Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Dari kesalahan, kegagalan, kecacatan, ketidakberuntungan, ya, kesalahan masa lalu, segalanya yang negatif, bahkan sampai kelebihan yang kamu miliki. Kamu harus menerima itu semua. Semuanya. Ketika kamu sudah menerima segalanya ini, maka kamu akan bisa melihat POV yang berbeda dari kamu yang sebelumnya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan berubah, berotasi. Ya, anginnya akan terbang ke arah kamu. Ya, akan membuka segala sesuatu yang selama ini tertutup dari diri kamu. Seperti apa Kak Roma? Pertama, kejeniusan yang kamu miliki. Ya. Kedua, pesona kamu akan terbuka demi apapun. Saya bukan orang yang cantik, tapi if you look at me, semakin lama you will like me. Kenapa? Because I love myself. Aku mencintai diriku sendiri, aku menyukai diriku sendiri, aku nyaman dengan diriku sendiri. Dan energinya akan mengeluarkan frekuensi. Dan frekuensi ini kamu mau atau tidak, kamu akan mulai tertarik dengan aku. Ini ada 100 mau nggak? Enggak ya, bukan 100 ya Allah, bercanda. Okay. Itu self love. Kalau kamu nggak tahu, ya promo dikit boleh ya Kak Peepers? Silakan. Kak JJ, kamu bisa klik link di bio aku. Udah, promonya di situ aja. Kamu bisa klik aja di situ, keberuntungan dengan self love. Dan selanjutnya Kak JJ, yang apa tadi nomor 2 ya? Manifestasi. Manifestasi. Guys, manifestasi itu adalah perkataan, bisikan yang kamu ucapkan oleh diri kamu. Kamu sampaikan kepada Sang Pencipta, ya, melalui frekuensi. Banyak sekali. Jadi kalau kamu ikut kelas saya itu ada 6 caranya. Ya, salah satunya adalah visualisasi dan scripting. Scripting ini adalah menulis Kak JJ. Okay. Menulis secara detail, super duper detail. Bukan kita menuntut ya, bukan. Tapi tuliskanlah. Karena Allah itu memberi segala sesuatu yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan. Jadi berkatalah, ya Allah, aku butuh ini. Bukan aku ingin ini. Oh, berbeda. diubah ya, wordingnya. Yes, ini ibaratnya kayak coding gitu. Jadi Allah itu sebenarnya maha baik Kak JJ. Sang Pencipta itu maha baik. Jadi dia memberikan keleluasaan kepada kita. Do what you want to do. Kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dari dalam diri kamu sendiri. Tidak akan berubah nasib seorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Aku baru paham kalimat itu sekarang di sini ketika saya mulai belajar self love, manifestasi, dan all of attraction. Dan yang terakhir Kak JJ, all of attraction itu adalah prinsip. Guys, law of attraction itu bukan ilmu santet. Bukan ilmu ngepet, bukan ya. Ini selaras dengan agama. Kenapa aku bilang selaras dengan agama? Ini hanya prinsip Kak JJ. Karena orang luar tidak, mohon maaf, mereka kebanyakan itu tidak ada agamanya, right? Tidak ada agama di sana. Jadi mereka tidak tahu mengungkapkan apa itu ikhlas, syukur, segala macam. Mereka buat ilmu baru dalam sebuah prinsip law of attraction, ilmu tarik menarik. Sedangkan kalau didefinisikan, law of attraction itu adalah ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur, maka rezekinya akan semakin banyak datang kepada kamu.
Sebenarnya prinsip law of attraction itu Kak Jeje. Kita fokus ke mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita fokus bersyukur tentang apapun yang ada di dalam hidup kita. Lalu kita menyeting tujuan. Ingat guys, ketika keyakinan ditambahkan dengan rasa syukur, ya, lalu dibungkus dengan tujuan, maka manifestasi kamu akan terjadi seakurat gravitasi bumi. Oke. Baik, sekarang untuk orang-orang yang seperti saya juga Kak, yang baru mengenal dan mau lebih mendalami soal manifestasi. Iya. Banyak sekali kan versi manifestasi yang kita lihat di sosial media. Wah, I see. Ada yang bilang manifestasi pokoknya harus setinggi mungkin, minta jangan nanggung-nanggung. Betul. Ada juga yang bilang manifestasi itu harus detail sekali mintanya. Bahkan ini contoh terkecil ya Kak. Misalnya kita mau meminta rezeki, kita mau minta sejumlah uang. Jumlah uangnya harus kita sebutkan. Berikut juga dengan kapan kita butuhnya. I see. Tapi di satu sisi kan apa yang kita minta, seperti yang Kak Roma tadi juga bilang, di ajaran agama kita diajarkan untuk tidak menyaingi waktunya Tuhan. Betul. Tuhan ada timingnya sendiri. Betul. Nah, gimana agar dua itu bisa selaras, Kak? Guys, kalau kamu bermain law of attraction Kak Jeje, tidak ada yang namanya kita menunggu. Semakin ditunggu semakin dia gak datang. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu, misalnya saya melakukan afirmasi visualisasi, saya dapat dalam seminggu ini 50 juta kayak gitu. Saya ngebayangin rekening saya muncul ting gitu di HP saya itu ting ada angkanya tuh. Saya ingat betul tuh. Ketika BCA nongol gitu ya kan, ting kayak gitu kan, ada ya kayak pop-upnya. Guys, ingat, memori kayak gitulah yang harus diperbanyak, bukan memori mantan gitu. Itu suara salah satu healing sound ya Kak? Ya, ting 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 kayak gitu. Oh my god. Jadi ketika saya melakukan visualisasi kayak gitu, ya Allah bahagia banget dapat kayak gini gitu. Enak kali ya Allah kalau ini datang di minggu ini. Tapi nggak apa-apa ya Allah kalau nggak di minggu ini, nggak apa-apa di minggu depan, tapi di double ya Allah. Ibaratnya kayak gini, kita tidak menuntut, kita hanya memberitahu. Misal kita sudah memberitahu, misalnya kayak kalau ketika kita minta kepada pasangan, kepada ibu, kepada orang tua, kita bilang, mama saya mau kamera yang ini ya. Kalau boleh detailnya yang ini. Kalau mama ada rezeki kayak gitu. Kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan juga nggak apa-apa kok. Atau yang lebih tinggi spesifikasinya nggak masalah kok. Misalnya kayak gitu. Itu kan tidak ada menuntut ya kayak. Orang tua akan pasti lebih berusaha untuk memberi kepada kita. Ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Sang Pencipta, Kak Jeje. Dan orang kebanyakan lupa Kak Jeje, kalau manifestasi ini bukan hanya sekedar meminta. Kamu juga harus membayar. Membayarnya dengan apa? Pertama, kamu harus percaya. Kalau kamu ragu-ragu, mending udahan. Jangan ragu-ragu, itu pasti terjadi. Hanya saja mereka menunggu waktu dalam prosesnya. Misalnya kayak gini Kak Jeje, kita minta uang sekitar 10 M deh, tapi value kita belum ke angka situ. Jadi Allah menunggu dulu sampai kita pantas menerimanya. Jadi kalau misalnya nih kamu melakukan manifestasi, kamu harus, usahanya kan ada ya terakhir. Usahanya itu adalah memantaskan diri kamu. Jadi kamu bertindak bukan menunggu. Ada orang Kak Jeje, dia pengen sesuatu rezeki, tapi dia tidak memantaskan diri untuk nominal yang dia minta. Kayak gitu Kak Jeje. Itu yang salah. Jadi kalau kita melakukan manifestasi, apapun itu, uang kah, perusahaan kah, istri kah, suami kah, pekerjaan kah, kita harus mulai seolah-olah dia sudah mau datang, seolah-olah dia akan segera datang. Kayak gitu Kak Jeje. Misal kamu pengen uang miliaran, tapi pertama kamu tidak suka membaca. Bisnis apa yang harus kamu persiapkan? Kamu tuh mengulik apa? Berpakaian seperti apa? Cara salaman dengan ada loh, teman-teman, ada loh cara salaman dengan partner, cara duduk, tata makan, cara berbicara, itu ada. Kita harus belajar kayak gitu. Jadi kayak kita bersiap gitu loh Kak Jeje. Kalau misalnya kayak perkataan Kak Jeje tadi untuk balance, mungkin karena saya fokusnya untuk tetap maju ya. Saya bukan orang yang neko-neko, menye-menye, gak jelas kayak gitu. Jadi bersiap. Yang cepat-cepat aja, karena dunia ini berputar guys. Dunia ini tidak menunggu kamu. Oke? Dunia ini berputar kalau kamu berputar.
Kalau kamu nggak berputar, dunianya nggak akan berputar. Kamu pernah gak sih pengen punya office sendiri? Tapi biayanya kan mahal ya. Belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau gak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah, ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius, kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan, PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Menarik sih yang kamu bilang tadi, Kak. Bagaimana kamu juga harus memantaskan diri Betul. sebagai bayaran atas manifestasi kamu. Yes. Kamu minta sejumlah uang ini atau kamu minta jodoh dengan kriteria ini. Ya. Tapi apakah kamu juga sudah mempersiapkan diri untuk itu? Iya, Itu betul. yang kadang-kadang dilupakan sih. Iya. Lalu bagaimana batasannya antara manifestasi dan ngayal, Kak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak percaya. Kalau orang bilang alah ngayal Roma, let it be. Karena memang aku juga tipikal orang yang tidak suka berdebat ya kayak. Kalau orang tidak mau, kayak kemarin saya hela acara seminar. Sebenarnya tiketnya murah ya kayak. Untuk reguler itu 1 juta per orang. Oke. Itu murah. Kenapa murah? Kamu akan lebih dari situ. Kamu lebih dari situ. Itu ibarat kayak memberikan dirinya kembali ke dirinya gitu loh Kak. Kayak kita membelikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Ya, investasi ke diri Yes, sendiri. kamu bertemu dengan orang-orang luar biasa. Kamu berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mulai tertata hidupnya. Itu investasi kalau menurut saya. Kalau ada di pikiran saya dan saya bisa membayangkannya secara detail, maka itu nyata. Dan itu selaras dengan ilmu prinsip law of attraction, law of assumption, dan law of frekuensi, dan law of expression. Banyak, prinsip itu banyak sekali. Menghayal ya. Kalau itu menghayal dan itu aku dapatkan, let it be. Kenapa enggak? Kalau misalnya perkataan seperti yang tadi Kak JJ ungkapin, oh mohon maaf saya bukan ngejudge ya Kak JJ ya. Tapi itu adalah sering dilontarkan oleh orang-orang yang apa-apa sendiri, mengusahakannya sendiri. Jadi dia tidak percaya ada langkah yang sangat mudah untuk menghasilkan hal yang lebih luar biasa kayak gitu. Dan ini kena di law of mirror. Oh, Jadi kalau begitu gimana cara melatihnya, Kak? afirmasi, itulah kenapa kalau ada orang yang bilang afirmasi itu bohong. Ya, whatever you say. Whatever you say. Bagaimana kalau kita langsung latihan Oke. cara afirmasi yang baik? Baik. Bagaimana, Kak? Tolong dibantu. Baik. Ting ting ting. Tes. Baik, buat teman-teman, ketika teman-teman baru bangun pagi, setiap pagi, ya, ini adalah nasihat. Kalau kamu lakukan, maka kamu beruntung. Kalau kamu nggak lakukan, ya maka di situ aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang berubah. Cuman tolong dilakukan. Ketika kamu membuka mata, bukan ketika membuka mata, sebelum kamu membuka mata, di saat kamu bangun tidur, itu masih antara kamu masih di awang-awang. Ya. Jangan salah. Ketika seseorang sedang dalam keadaan mau bangun tidur, matanya belum dibuka, dia masih di awang-awang, itu kamu masih ada dalam dimensi di mana ruh kamu dan fisik kamu itu masih belum kayak gitu. Di sini ada rongganya, Kak JJ. Dan di saat itu bayangkanlah apapun yang ingin kamu bayangkan, ya, jangan yang jorok-jorok. Yang luar biasa, mau itu uang, mau itu pasangan, mau itu jodoh, mau itu jangan mantan ya. Jadi apapun lah, yang baik-baik, rumah, pekerjaan, bayangkan. Bayangkan kamu sudah dapetin itu, bayangin kamu sudah sampai di tangan kamu, nikmatin, enjoy it, rasakan bahagianya. Karena manifestasi itu ada satu pelajaran. Makan secukupnya, olahraga secukupnya, bahagia sebanyak-banyaknya. Bahagiakan diri kamu. Berbahagialah ketika kita melaksanakan ini, Kak. Ini afirmasi loh. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat percaya diri. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat cantik, sangat beruntung. Lalu kita buka mata, kita langsung kerasa bahagianya. Alhamdulillah.
Lalu setel musiknya, rapiin tempat tidurnya, olahraga sambil joget atau gimana. Jadi kayak memulai hari, itu afirmasi. Itu afirmasi tapi dengan tindakan. Ada orang afirmasinya kalau menurut saya terlalu berlebihan, nulis sampai sebanyak itu dalam laptop misalnya sampai berhalaman-halaman. Itu nggak masalah ya. Itu mungkin awal kayak gitu Kak JJ, karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau mau scripting afirmasi terlalu panjang ya. It's okay Kak, kalau bersedia untuk berbagi. Saya bersedia kok, karena saya yakin rezeki akan mengalir ke saya. Doakan, amin. Amin.